Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini yang mengalami keterlambatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan bahasa pada anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia anak, yang kedua, kecerdasan anak, yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga, yang keempat, faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor kondisi fisik. Jadi di sini kami akan menjelaskan satu metode yang bisa kita jadikan solusi untuk meningkatkan perkembangan bahasa pada anak, yaitu dengan metode cerita bergambar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sapa. Selamat pagi Kak. Jadi kakak hari ini punya cerita yang judulnya Angin di Perut Oshi. Jadi kakak itu mau ngajak sama berinteraksi sama kakak melalui dongeng yang kakak bacain ini. Nanti dalam dongeng yang kakak bacain ini kakak juga bakalan ngasih umpan sama Sapa yang nggak Sapa tahu, oke? Jadi kakak mulai. Angin di perut Oshi. Kumbi dan teman-teman mengunjungi rumah Wau, sahabat mereka. Wau menyambut dengan aneka masakan Padang yang lezat. Kemudian setelah itu mereka akan pergi ke hutan raya Bung Hatta. Kemudian tiba-tiba perut Oshi melilit, mungkin karena terlalu banyak. Kemudian Oshi karena tidak mau ditinggal, jadi Oshi menahan sakit perut yang dirasakan oleh Oshi. Masuk ke dalam bus, tiba-tiba ada aroma yang tidak sedap dihirup oleh teman-teman Oshi. Kemudian Kumbi berkata, "Aduh, bau apa ini?" Kemudian Koko menjawab, "Siapa sih yang kentut?" Kemudian Oshi menutup hidungnya seakan-akan dia pura-pura tidak tahu. Seakan-akan bukan dia yang buang angin, padahal Oshi lah yang membuang angin dalam bus. Kemudian karena Cici tidak melakukan respon apapun, hanya menutup hidung, kemudian semua teman-teman Oshi menyalahkan Cici bahwa ia yang membuang angin sembarangan di dalam bus. Karena Oshi merasa bersalah dan dia mengaku atau tidak ya, karena dia takut diejek oleh teman-temannya apabila dia jujur. Kemudian tiba-tiba perut Oshi kembali lagi sakit, kembali melilit perutnya. Kemudian karena Oshi tidak dapat menahannya, Oshi membuang angin kembali di dalam bus. Kemudian Oshi mengaku kepada teman-temannya bahwa ialah yang membuang angin di dalam bus tersebut. "Maaf teman-teman, aku sakit perut karena tadi buru-buru aku tidak sempat ke toilet." Kemudian teman-teman Oshi yang di dalam bus merasakan aroma yang amat tidak sedap. Kemudian mereka pun singgah di SPBU terdekat. Ternyata mudah saja. Teman-temannya bisa mengerti bahwa karena Oshi tadi memakan sambal yang banyak. Seharusnya Oshi tetap menjadi anak yang jujur meskipun ia melakukan kesalahan. Sampainya di hutan raya, mereka melihat banyak tanaman-tanaman liar. Kemudian tiba-tiba aroma itu datang kembali lagi. Setelah itu mereka tuduh-tuduhan. Karena aroma itu muncul kembali, semua teman-teman Oshi melihat Oshi. "Oh tidak, bukan aku. Oh, gara-gara tadi sempat tidak jujur, Oshi kini menjadi dicurigain." Namun Kumbi merasa ada yang aneh. Kumbi merasa bau itu tidak datang dari Oshi. Kemudian mereka mencari di sekitarnya. Mereka masuk ke dalam semak-semak dan mereka melihat ada Rafflesia arnoldi. Jadi Rafflesia arnoldi itu adalah bunga bangkai yang dimana memiliki kuntum bunga yang terbesar di dunia. Tanaman ini tidak berdaun dan merupakan pemakan serangga. Bunganya ini mengeluarkan bau busuk yang memikat serangga, seperti misalnya lalat. Rafflesia arnoldi hanya terdapat di Pulau Sumatera kita ini, dan terutama di bagian selatan. Bunga ini dijadikan lambang Provinsi Bengkulu.
Jadi cerita yang dapat kita ambil dari buku ini, yang pertama, jadilah anak yang jujur meskipun kamu melakukan kesalahan apapun. Mungkin di balik kesalahan kamu bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan di dalam buku ini, yang dimana kita tadi mengetahui bahwa bunga Rafflesia arnoldii itu adalah bunga terbesar di dunia dan hanya ada di tempat langka yang ditentukan tempat tumbuhnya gitu. Jadi kakak terima kasih sama Sapa udah mau kakak kasih. Jadi Sapa udah mengertikan apa yang kakak sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, itu tadi tentang bagaimana cara kita untuk memperdengarkan cerita bergambar kepada anak usia dini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah cerita bergambar mampu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterlambatan perkembangan bahasa pada anak didik. Karena dalam cerita bergambar ini menggunakan bahasa-bahasa yang unik dan menarik sehingga mampu menambah perbendaharaan bahasa pada anak didik. Nah, cerita bergambar ini juga mampu untuk meningkatkan niat siswa untuk mencari lebih banyak lagi cerita bergambar lainnya. Dengan bertambahnya niat siswa, maka akan menambah kosakata pada siswa tersebut sehingga terjadi peningkatan perkembangan bahasa pada anak tersebut. Metode cerita bergambar ini kami sarankan kepada guru dan orang tua untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. See you next time.